sekalian, selamat pagi. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran yang pertama di semester yang pertama untuk kelas 5, yaitu operasi hitung pecahan. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan, lalu melakukan serta menyelesaikan masalah penjumlahan, pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lalu yang kedua adalah anak-anak bisa menjelaskan, lalu menyelesaikan serta melakukan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian serta yang berbentuk desimal. Kita masuk pada poin yang pertamanya adalah tentang operasi hitung pecahan biasa. Ya, kita masuk pada penjumlahannya. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kalian kelas 4. Di kelas 4 kalian pernah belajar tentang pecahan. Ya. Pecahan biasa, pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, tetapi B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Jika B sama dengan 0, maka A per 0 itu tidak bisa kalian definisikan, tidak ada hasilnya. Maka B tidak boleh sama dengan 0. Ya, A dan B harus bilangan bulat. Bisa negatif, bisa juga positif. Lalu, langkah-langkahnya. Yang pertama ya, penjumlahan pecahan biasa itu dengan penyebutnya yang sama. Yang B-nya tadi, A-nya disebut pembilang yang bagian atas, sedangkan yang bawahnya adalah penyebut atau B tadi. Bagaimana kalau misalkan penyebutnya sama? Maka untuk menghitung atau menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama atau B-nya sama, maka anak-anak cukup menjumlahkan pembilangnya. Sekali lagi, kalau penyebutnya sama, maka anak-anak cukup menjumlahkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak boleh kalian jumlahkan ya. Misalkan gini, misalkan 1/2 ditambah 1/2. Satunya disebut pembilang, sedangkan duanya adalah penyebutnya. Duanya sama, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, bagaimana kalau misalkan penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, maka langkah yang pertama yang kalian harus lakukan adalah dengan mengubah penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kelas 4 dulu kalian juga sudah pernah belajar tentang bagaimana cara menghitung yang namanya KPK. Kelas 5 tinggal kita tambahin ya. Setelah kalian mengubah penyebutnya dalam bentuk KPK, baru nanti kalian sesuaikan pembilangnya ya. Iya, kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama tadi dengan penyebut yang sama. Contoh 2/5 ditambah 1/5. Penyebutnya 5, pembilangnya adalah 2 dan 1. Maka anak-anak cukup menjumlahkan pembilangnya. Berarti 2 ditambah 1 berarti 3. Per penyebutnya 3/5. Maka hasilnya adalah 3/5. Udah ya. Contoh yang kedua, 2/9 ditambah 4/9. Penyebutnya 9, sedangkan pembilangnya adalah 2 dan 4. Maka kalian cukup menjumlahkan tadi pembilangnya. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6/9. Tetapi ketika nanti kalian mungkin di pilihan ganda, kadang hasilnya bukan 6/9, hasilnya akan diubah
ke pecahan terkecil. Kalau kalian di kelas 4 dulu, kalian belajar yang namanya pecahan senilai. Maka 6/9 itu senilai dengan 2/3. Ya, 6/9 itu senilai dengan 2/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka 6/9 sama nilainya dengan 2/3. Lalu sekarang contoh yang ke-3 adalah 3/4 ditambah 2/3. 3/4 ditambah 2/3. Penyebutnya 4 dan 3, sedangkan pembilangnya adalah 3 dan 2. Ya, ketika penyebutnya berbeda tadi, maka langkah yang pertama, anak-anak mencarikan KPK-nya tadi. KPK dari 4 dan 3. Tetapi Bapak akan membuat dua cara. Cara yang pertama, terlihat cara pertama ya. 3/4. 3/4 kalian kalikan dengan 3/3. Kenapa 3/3? Karena penyebutnya tadi ada 3-nya. Maka kalikan 3/3. Maka hasilnya adalah, kalau kali berarti pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebutnya. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu 4 dikali 3 sama dengan 12. Yang pertama. Lalu yang keduanya, ambil pecahan yang kedua tadi, yaitu 2/3. 2/3 kalian kalikan dengan 4/4. Kenapa 4/4 tadi? Karena di penyebutnya ada angka 4. Maka 4/4 tinggal dikalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. Lalu 3 kali 4 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 8/12. Udah dapat. Tadi jumlah pertama tadi adalah 9/12. Lalu yang kedua adalah 8/12. Tinggal dijumlahkan. 9 tambah 8 sama dengan 17. Sedangkan penyebutnya sama, yaitu 12. Berarti hasilnya adalah 17/12. Cara yang pertama. Cara yang kedua, 3/4 ditambah 2/3. Langkah yang pertama ya, kalian carikan KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu 12. Misalkan lihat ya, untuk cari KPK-nya 3 lipatan 3 ya, 3, 6, 9, 12, 15. Kelipatan 4, 8, 12. Ternyata ada angka yang sama, yang paling kecil, yaitu 12. Maka KPK dari 4 dan 3 itu sama dengan 12. Lalu 12 yang kita ketahui tadi, yang dicari tadi, tinggal kalian bagi dengan penyebutnya. 12 dibagi dengan 4 itu sama dengan 3. Lalu 3 yang ada kalian kalikan dengan pembilangnya, yaitu 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu tambah 12 dibagi 4. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka kalikan ke pembilangnya, yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena penyebutnya sama, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 9 tambah 8. 9 tambah 8 sama dengan 17. Maka hasilnya adalah 17/12. Itu cara untuk mencari atau menghitung pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Ya, yang paling penting adalah kalian harus belajar yang namanya perkalian. Itu kuncinya, perkalian. Lalu yang kedua, belajar lagi nanti cara untuk menentukan KPK. Untuk hari ini sekian, nanti kita akan kembali lagi untuk pembelajaran yang kedua.